Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Nawa Daily Ride. Yap. Jadi hari ini hari Sabtu ya, udah masuk hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022. Sekarang jam 1 malam, pas banget jam 1 berarti udah tanggal 3 ya, udah hari Sabtu. Jadi kali ini gue lagi di Antasari lantai 1, karena di atas itu Antasari lantai 2 biasanya buat anak-anak pada speeding, cari top speed sama ya cari konten juga di atas. Tapi gue sebagai kaum yang cemen ya, gue jadi lewat bawah aja gitu kan, nggak mau yang ngebut-ngebutan banget ya. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang ya bener CBR lagi, terutama ini lampu merah, sorry kalau gue terobos. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang alasan gue kenapa beli CBR 250R ini. Nah gitu. Jadi sebelum gue bahas ke pembahasannya, sebelumnya gue bakal ngucapin dulu terima kasih kepada kalian semua yang udah support channel gue, yang udah subscribe gue, yang udah nonton video gue, udah komen juga, udah like juga, bahkan udah share video gue. Terima kasih banyak. Semoga support kalian bisa ngebangun channel ini bareng-bareng ya. Yap. Jadi oke. Depan merah nggak ya? Jadi gue bakal ngomong setelah lampu merah kayak deh. Hijau. Kebetulan hijau. Dan depan ada yang ngantri pom bensin nih. Itu bener ngantri, ada apa nih? Oh, makanan anjing, tempat nongkrong cu. Apa itu? Oh, anjir, mobil ngantri semua di sini. Ya, jadi gue di sini bakal ngebahas tentang alasan-alasan gue kenapa gue beli CBR 250R ini. Nah, jadi sebelum ke pembahasannya, gue bakal cerita sedikit tentang gue, tentang diri gue. Jadi awalnya itu gue beli motor itu kayak awalnya gue pengen banget motorsport, diawali dengan motor 150cc dulu gitu. Jadi gue nggak langsung punya duit dan beli 2,5 gitu. Nah, jadi wow, ada polisi cuy, razia. Polisi pakai motocross. Gue dikejar nggak ya anjing? Semoga aja enggak ya. Kan kita safety cuy di bawah. Walaupun emang motor gue nggak standar banget sih. Oke, anyway, jadi ngebahas itu. Jadi awalnya gue punya motor itu nggak langsung 2,5 ya, nggak langsung ujung-ujung gue punya CBR 250R ini. Jadi awal-awal itu gue pakai CBR 150R. Waduh, wah dibalap gue cuy. Nggak mau kalah banget sih kayaknya. Awalnya tuh gue punya GSX S150, motor nekat dari Suzuki, keluaran terbaru yang S150. Itu gue belinya second. Oh, lampu merah. Jadi awalnya gue punya GSX S150, gue beli second, itu sekitar harganya di angka 18-an, 17 sampai 18 juta gue beli second. Dan akhirnya setelah gue beli GSX S, gue kayak tiba-tiba gue suka gitu, gue pengen pakai motor sport. Akhirnya gue beli lah, gue modif lah motor gue dari GSX S ke GSX R. Nah, jadi motor gue rubah fairingnya dari fairing nekatnya GSX S, gue rubah ke GSX R. Akhirnya gue saat itu gue suka sama motor sport gitu kan. Dan akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi, daripada daripada gue hasrat gue tidak terpenuhi gitu ya, jadi gue punya motor 2,5cc. Dan akhirnya gue upgrade lah dari dari GSX 150 ke CBR ini. Dan alasan gue yang pertama kali kenapa gue harus ganti adalah yaitu upgrade. Iya, sebenarnya sekali. Jadi gue awalnya tuh pengen upgrade motor gitu kan, dari 150cc ke 250cc, dan pilihan gue jatuh ke CBR 250R gitu kan, karena gue pikir gue suka motor daripada gue bertahan di GSX R 150 terus gue modif sedikit kayak hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya gue memutuskan untuk upgrade motor gue, upgrade cc ke 2,5, yaitu ke CBR 250RR. Jadi investasinya adalah ya mungkin gak investasi banget ya, karena gue mikirnya gue niatnya beli GSX R itu kayak R atau S ya. Gue beli GSX lah intinya. Gue beli GSX itu awalnya kayak buat ya udah nih motor gue sampai long term gitu. Ternyata setelah gue pikir-pikir kayak gue bakal jual lagi, dan itu merupakan kesalahan gue yang cukup serius, karena gue beli motor Suzuki dan buat gue jual lagi walaupun gue beli second, tapi tetap aja dapat boncosnya juga gitu kan. Nah, jadi awalnya di situ gue beli GSX dan gue upgrade ke CBR 250RR. Alasan yang pertamanya ya karena tadi ini itu motor worth it. CBR 250R tuh worth it buat motor 250cc dengan harga waktu itu gue beli sekitar 40 jutaan. Buat upgrade tuh menurut gue sangat worth it. Jadi dulu GSX gue tuh gue jual buat DP motor ini gitu kan. Kebetulan gue beli motor ini second dan kredit juga gitu kan. Dan alhamdulillah tuh saat ini motornya juga udah lunas dan gue bisa menikmati motornya sepenuhnya gitu kan. Ya, yang pertama itu buat upgrade dari 150cc gue beli motor ini. Dan yang kedua, ini tuh motor kayak punya value tersendiri gitu kan, karena ya bagi ini motor Honda. Biasanya tuh motor-motor Honda itu tuh penjualannya harga jual kembalinya maksudnya itu tidak begitu anjlok banget gitu kan. Jadi
Gue setelah belajar beli motor GSC, gue belajar kayaknya ntar kalau gue beli motor, karena gue orangnya bosenan, gue mau cari motor yang ketika gue jual lagi tuh harganya nggak jatuh-jatuh banget. Dan akhirnya jatuhlah ke CBR 250R. Dan saat itu gue mikirnya dengan harga 40 jutaan lo bisa dapat motor 2,5 cc, motor CBR impian lo, kayak menurut gue itu sangat worth it ya bagi gue ya. Dimana saat itu motor-motor 150 cc kayak R15 ataupun kayak CBR 150 tuh harganya hampir 40 jutaan juga. Menurut gue dengan harga yang beda-beda tipis gue bisa dapat motor 2,5 gitu, kayak lumayan worth it buat gue gitu kan tadi. Jadi yang pertama itu karena tadi gue pengen upgrade, yang kedua karena motor ini worth it ya. Sorry, lu tadi ambil agak ke kanan jadi gue ambil di kiri, sorry. Jadi gitu. Gue baik-baik ke distrik ya di pembahasan kali ini ya. Apa karena udah jam 1 malam ya, kayak orang-orang pada aneh-aneh gitu kan. Itu yang pertama karena gue pengen upgrade motor gitu kan. Terus yang kedua karena motor ini worth it dan harga jual belinya juga cukup tinggi juga. Mungkin kalau motor ini gue jual sekarang dengan modifan yang gue pertel, gue bisa dapat 35 jutaan something, nggak begitu jauh-jauh banget dari harga gue beli ya. Jadi itu. Dan yang ketiga, alasan ketiga kenapa gue beli motor ini ya, karena ini CBR cuy. Yes. Karena tuh menurut gue saat itu ya, gue nggak tahu orang-orang madangnya gimana, tapi kalau gue ngelihatnya saat ini motor CBR itu kayak menjadi apa ya, tolak ukur motor 2,5 saat itu ya. Karena motor CBR itu kayak belum ada ZX25 ya, jadi motor ini tuh paling kencang, paling keren, dan paling paling teknologinya itu paling modern lah menurut gue. Jadi CBR tuh kayak adalah lambang dari motor 2,5 cc yang sesungguhnya gitu. Kayak gue, berarti kalau mikir 2,5 cc CBR gitu. Jadi menurut gue itu menjadi brand value atau menjadi kebanggaan sendiri ketika lu udah pegang yang namanya CBR gitu. Kalau menurut gue ya, gue atau tuh kalian mikirnya gimana atau kalian berpendapat gimana, tapi gue mikirnya saat itu CBR tuh kayak wah banget gitu. Jadi gue beli motor ini gitu. Salah satu alasan kenapa gue beli motor ini, karena kalau dilihat dari kompetitor yang lain kayak Ninja, mungkin buat cewek-cewek lebih familiar ke Ninja gitu kan. Menurut gue Ninja tuh kayak kurang aja, walaupun dia memang didesain buat motor-motor sporty, tapi kayak menurut gue kayak jiwanya tuh kayak kurang aja gitu si Ninja gitu. Jadi gue lebih tertarik ke CBR gitu. Dan apalagi temennya yang R25 itu yang tidak pernah update itu ya kan. Apa sih? Oh, lampu merah. Jadi saat itu kayak R25 tuh kayak lagi, bahkan belum ada update 2021 deh kalau nggak salah deh. Kayak dia kayak masih yang lama gitu. Jadi memang harganya lebih murah daripada CBR. Waktu itu gue lihat R25 tuh sekitar 30-an juta lu dapat motor R25 tahun 2014, 2016. Tapi gue pikir lagi kayak kalau gue beli motor itu kayak nggak bakal panjang. Ini masih merah nih. Sorry guys. Jadi kalau waktu itu gue mikirnya kalau gue beli R25 gitu kayak jangka lu pakainya kayak kurang gitu. Kalau menurut gue kalau CBR nih lu bahkan nih ini tahun 2017 sampai sekarang 2023, gue pikir nih motor ini masih motor yang keren, motor yang oke, motor yang kencang juga, walaupun udah kayak beberapa tahun deh, kayak hampir 6 tahun, 7 tahun gitu berlalu. Motor itu kayak menurut gue udah nggak ketinggalan zaman gitu. Kayak desainnya tuh kayak masih tetap oke, walaupun udah tua juga umurnya gitu kan. Tapi kalau gue mungkin beli semacam R25 atau Ninja, menurut gue kayak ketika udah lama kayak desainnya nggak bosanin aja gitu kan dia. Karena itu. Dan alasan keempat gue, ini mungkin alasan cuma personal gue doang ya, mungkin orang lain belum tentu alasan ini sama kayak mereka. Gue beli CBR ini terlepas dari memang CBR ini kenceng, desainnya bagus, terus fiturnya paling banyak dan segala macem. Gue suka banget sama panel speedometernya. Yes, bener, kalian gak salah denger. Gue seneng banget sama panel speedometer ini karena saat itu ya, kalau gue ngelihat panel digital itu, apalagi yang warnanya negatif gini, itu tuh keren banget coy, keren banget. Oh shit, karena menurut gue kayak wow gitu. Lu lihat panel negatifnya CBR tuh menurut gue ya, daripada kompetitor yang lain itu tuh paling keren gitu. Negatif bentuknya, terus fontnya, kayak lu kan pasti kalau setiap kali naik motor lu pasti kan ngelihat speedometer atau lihat depan ya, pasti itu hal yang sering banget dan setiap saat lu lihat gitu. Jadi ketika lu ngelihat aja senang, ketika lu ngelihatnya aja fun, ketika lu ngelihatnya aja lu ngerasa bangga, lu kayak ngerasa pede aja naik motor lu gitu. Terutama di speedometer ya, walaupun ini mungkin gak semua orang setuju sama gue, tapi kalau buat gue begitu ya. Speedometer tuh, ini bocah pada ngapain dah, orang malam-malam makin aneh-aneh aja dah anjir. Gue tuh kayak speedometer tuh kayak wah banget gitu kan, keren banget menurut gue daripada yang lain. Apalagi kalau ya sorry to say, kalau lihat speedometer KTM yang warna orange
itu ya kan. Gue ngerasa kayak walaupun motornya desainnya bagus, bodinya bagus banget menurut gue, tapi kalau gue ngeliat di speedometer tuh kayak gimana ya gitu, kayak lu kayak nggak punya pride aja sih kalau menurut gue, kayak ngebosenin banget speedometernya. Jadi nih lu lihat CBR gue speedometernya gitu kan, terus lampu-lampu indikatornya tuh walaupun ada lampu mesinnya masih nyala ya anyway. Padahal ini udah gue ganti sensor O2 tapi tetap nyala. Info terakhir gue diminta buat replace ulang ecunya, tapi gue harus berpikir-pikir dulu karena pasti biayanya juga lumayan juga, karena ya udahlah sementara ini biarin logonya nyala dulu. Nah itu alasan keempat kenapa gue pilih CBR ini. Dan alasan kelima ya alasan yang template. Alasan kelima adalah alasan karena motor ini paling kencang di kelasnya, karena motor ini paling bagus di kelasnya saat itu, karena motor ini paling agresif di kelasnya saat itu, fiturnya melimpah di saat itu. Jadi menurut gue ini adalah pilihan yang worth it buat gue. Kenapa gue pilih motor ini? Kalau kalian mau lihat review kencang-kencangnya udah banyak ya di YouTube ya, gimana kencangnya motor ini. Bahkan kemarin Bang David pakai motor siapa tuh, CBR yang di bore up 290 cc bisa ngalahin ZX 25R yang udah di bore up juga sampai 300 cc, kan gila banget motornya kan. Mungkin potensi motor ini tuh bisa lebih banget daripada yang lu bayangkan gitu. Gua gak tau tuningannya CBR gimana, tuningannya si ZX 25 gimana, tapi kalau dilihat dari hasilnya kayaknya motor ini punya potensi yang lebih besar lagi gitu kan. Gila, gue salut banget sih sama CBR. Dan beberapa alasan itulah yang membuat gue akhirnya jatuh cinta dan akhirnya gue membeli CBR ini. Walaupun penuh drama juga, dari yang warnanya Black Dove gue ganti jadi airbrush jadi warna hitam Alpine. Terus setelah itu crash, akhirnya gue ganti lagi jadi warna putih. Dan sekarang warna putih kayak gue mikir karena musim hujan gue pengen ganti warna lagi, tapi budgetnya nggak ada. Ya, jadi kurang lebih begitu cerita gue mengenai kenapa gue pilih CBR 250R ini. Tapi alasan pertama yang menurut gue paling gue tekanin adalah karena sedikit buat investasi gue gitu kan. Jadi ketika gue beli barang terus beli motor ini dan gue rawat, ya walaupun kayak investasi banget, tapi gue masih punya material aja ketika suatu saat pengen gue jual atau pengen gue upgrade lagi. Yap, jadi punya motor ini. Tapi kalau menurut gue kalau lo pengen upgrade lebih jauh lagi dari 2,5, ya apa pilihannya? NG 400, ZX25R, atau langsung ke 600 cc, IR6, IR6N. Kayak budgetnya lumayan jauh juga, hampir 2 kali lipatnya lebih gitu kan. Jadi ya menurut gua motor ini kayaknya bakal menemani gue sampai jangka waktu yang lama juga. Oke, mungkin segini aja video dari gua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih telah mendengarkan ocehan gue sampai habis. Walaupun banyak drama-drama tadi, ada polisi, ada motor segala macam, gua tetap ya apa adanya begini lah ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Thank you and goodbye. See you later.